Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Soliha kelas 6? Hari ini kita belajar tematik 6A dengan muatan IPS. Bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Sebelum kalian belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah negara Malaysia. Malaysia, komoditas utama ekspor Malaysia yaitu pertanian dan hasil tambang. Sebanyak 40% dari penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang utama adalah kelapa sawit, kopra, teh, karet, lada, dan padi. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas ekspor utama negara Malaysia. Selain kelapa sawit, komoditas utama ekspor Malaysia yaitu hasil tambang yaitu timah. Negara kedua adalah Singapura. Singapura, penduduk Singapura sebagian besar bekerja di bidang perdagangan dan industri. Kegiatan perdagangan menjadi jantung perekonomian di Singapura. Pelabuhan Singapura menjadi jalur transit barang-barang dari negara-negara di kawasan dunia. Hal inilah yang menjadi sumber devisa yang cukup besar bagi negara Singapura. Komoditas ekspornya diantaranya adalah mesin, elektronik, serta obat dan bahan kimia lainnya. Selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara penghasil minyak bumi dan gas alam yang menjadi sumber devisa negara, ladang minyak serta penghasil minyak terbanyak di Asia Tenggara. Brunei Darussalam termasuk negara di Asia Tenggara yang kaya dengan pendapatan per kapita penduduknya paling tinggi. Negara ini memiliki istana yang besar dan megah. Komoditas ekspor utamanya adalah minyak mentah, serta produk-produk perminyakan dan gas alam. Thailand. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perindustrian. Thailand dikenal sebagai lumbung padi di Asia karena negara ini menghasilkan beras dalam jumlah besar. Thailand juga menghasilkan sayuran dan buah-buahan yang berkualitas baik. Hasil perkebunan adalah kayu jati. Hasil tambangnya adalah timah dan mangan. Penghasilan devisa utama Thailand adalah dari industri pariwisata. Tahukah kalian, Thailand penghasil durian terbesar di Asia Tenggara. Negara selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar adalah negara agraris dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani. Hasil utama pertanian Myanmar adalah padi. Selain pertanian, kegiatan ekonomi lainnya adalah perkebunan dan pertambangan. Hasil perkebunan Myanmar adalah tebu dan kayu jati. Hasil pertambangannya adalah seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. Negara selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam merupakan negara agraris. Oleh karena itu, mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani. Hasil utama pertanian Vietnam adalah padi. Hasil pertanian lainnya jagung, kapas, ubi jalar, teh, dan tembakau. Selain pertanian, kegiatan industri dan
pertambangan juga dilakukan sebagai sebagian penduduk. Hasil industri Vietnam antara lain tekstil, semen, pupuk, dan ban. Hasil pertambangannya adalah emas, biji besi, timah, gamping, dan seng. Negara selanjutnya adalah Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina sebagian besar adalah bertani. Selain itu, penduduk Filipina bekerja di bidang pertambangan dan perindustrian. Hasil pertanian Filipina antara lain padi, kapas, serat abaka, nanas, dan gula. Negara ini dijuluki Home of the Green Revolution, yang berarti rumah revolusi hijau. Revolusi hijau adalah gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang cepat. Selanjutnya adalah negara Laos. Sebagian besar penduduk Laos bekerja sebagai petani. Lembah Sungai Mekong menjadi lahan pertanian yang subur. Hasil utama pertanian Laos adalah padi dan jagung. Hasil lainnya berupa sayuran, pepaya, pisang, dan kelapa. Selain pertanian, kegiatan ekonomi penduduk Laos lainnya adalah beternak. Hasil ternaknya antara lain yaitu sapi, kerbau, dan unggas. Negara Kamboja. Kamboja adalah negara agraris. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kegiatan pertanian banyak dilakukan sepanjang Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tonle Sap. Padi termasuk salah satu hasil pertanian terbesar di Kamboja. Selain padi, karet juga dihasilkan dalam jumlah sangat besar. Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, Indonesia termasuk salah satu negara agraris di ASEAN. Komoditas utama Indonesia yaitu kelapa sawit, tekstil, karet dan produknya, kakao dan olahannya, biji kopi, produk hasil hutan seperti kayu lapis, bubur kayu, kertas, dan batu bara. Untuk tugas hari ini adalah merangkum kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Selamat belajar, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.